Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Eko Kristanto Eskom, guru praktek di SMK Muhammadiyah 2 Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar, modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang pengenalan dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri. Terlebih dahulu dengan cara merefleksikan apa yang telah kita lakukan, kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, dan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, motivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini, perlu kita rubah sistem pengajaran tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian murid duduk rapi menghadap ke depan kelas. Yang ini selanjutnya melakukan rankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas, serta yang kelima memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman. Anak tersebut berkembang, dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup ke masyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni mengembangkan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dalam mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya mengembangkan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasar kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Kemudian
Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa dan kependidikan dapat dipengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan sudah bukan zamannya lagi guru mendidik murid, melainkan guru menjadi fasilitas kodrat alam. Dan zaman modern tersebut selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ingkarsa sun tulodo ing Madyom Mangun Karso Tutwuri Handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran terdapat trisentra pendidikan, yakni yang pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seseorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandang terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda, pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat. Layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul, berteman, dan demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.